Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Dendi Kurniawan dalam mata kuliah Data Warehouse. Pada pertemuan hari ini kita memasuki minggu yang keempat, di mana kita nanti akan membahas mengenai arsitektur Data Warehouse. Nah, baik bagi Anda yang belum like dan subscribe channel saya, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu juga gratis, biar nanti saya juga lebih semangat untuk mengembangkan channel ini. Nah, selamat bergabung di sini, selamat datang. Ada mahasiswa dari Universitas Telkom Sabang Kaliwungu, ada Sirian ya, dari Sistem Informasi angkatan 2018 gelombang yang pertama. Baik, untuk materi Anda sudah bisa download di Siakat, sudah saya sharekan linknya di Siakat ya, di lampiran di sana mengenai arsitektur data warehouse. Mari kita masuki materinya. Pertemuan keempat Data Warehouse, yaitu membahas mengenai arsitektur Data Warehouse. Yang pertama di dalam sebelum memulai arsitekturnya, kita mengenal ataupun mempelajari dulu manajemen data dan informasi. Jadi data dan informasi itu kita harus memanajemen dengan baik dan benar, ya, dengan bagus tentunya. Ya, di mana di sini kita akan membahas mengenai penyimpanan, ya, pemanfaatan dan pengolahan data. Jadi data itu nanti disimpan, asalnya itu dari mana kok dia bisa disimpan. Kemudian nanti dia dimanfaatkan ya, dan pengolahan datanya. Nah, kemudian ada kebutuhan informasi. Jadi setelah data itu disimpan dan juga dimanfaatkan dan juga diolah, nah itu nanti data ataupun informasi itu dapat dibutuhkan ya, karena data ataupun informasi itu dibutuhkan, sehingga kita harus menyimpannya, kemudian harus mengolahnya dengan baik dan benar. Ya, di poin yang pertama yaitu penyimpanan, pemanfaatan, dan pengolahan data atau informasi. Ya, ada beberapa hal dalam memperoleh suatu data ataupun informasi. Ya, di mana yang pertama adalah dengan cara operasional. Ya, pada operasional, organisasi memperoleh data berdasarkan kepada bagaimana organisasi bersangkutan menjalankan proses bisnis yang telah ada di dalam internal organisasi bersangkutan. Dengan penjabaran ataupun definisi seperti itu, dapat kita tarik kesimpulan ya, bahwa untuk operasional berarti di sana dia melakukan. Perusahaan tersebut melakukan, ya, telah melakukan suatu kegiatan operasional. Misalkan transaksi-transaksi penjualan, misalkan dia sudah bertahun-tahun ya melaksanakan proses penjualan tersebut, sehingga data-datanya itu memang muncul dari operasional organisasi ataupun perusahaan tersebut. Artinya untuk cara yang pertama di sini dia benar-benar melakukan. Organisasi tersebut telah melakukan proses ini ya. Jadi datanya itu timbul dari proses yang dia lakukan atau ibaratkan pengalaman. Ya, kemudian yang kedua ada informasional. Ya, di sini merupakan cara organisasi memperoleh data berdasarkan kepada pemantauan jalannya suatu proses. Dalam hal ini, kemampuan untuk menganalisis dan mengambil keputusan atau decision making itu sangat diperlukan. Nah, jadi di dalam memperoleh data yang kedua di sini dia melalui sebuah informasi. Informasi di mana dia didapatkan oleh perusahaan lain ataupun oleh peneliti ya, yang menganalisa tentang suatu kejadian ataupun suatu operasional. Nah, cara yang kedua di sini berarti dia tidak melakukan ataupun perusahaan tersebut tidak melakukan operasional, dia hanya memantau.
Dia hanya memantau, hanya melihat, ya, hanya mendapatkan informasi, dia hanya mendapatkan cerita, ya entah dari membaca ataupun cerita ataupun dari data-data dari perusahaan yang telah melakukan operasional. Ya, misalkan perusahaan A itu telah melakukan operasional, mendapatkan data dari operasional. Kemudian perusahaan B itu baru berdiri. Perusahaan B itu misalkan sama-sama ya, bergerak di bidang yang sama. Perusahaan B itu baru berdiri, dia belum mempunyai pengalaman. Nah, perusahaan B di sini nanti bisa ya membeli data ataupun meminta data di perusahaan A yang telah melakukan operasional. Dia bisa melakukan teknik wawancara ataupun membeli data. Ya, jadi data itu juga berharga. Data itu bisa dijual juga kepada orang yang tepat atau orang yang membutuhkan. Ya, misalkan A di sini memiliki data operasional. Nah, A di sini kemungkinan ataupun dia sudah mau menutup perusahaannya ataupun sudah mau berganti ya. Dia memiliki data-data penting ataupun data pengalaman, data operasional selama 10 tahun. Data tersebut dapat dijual kepada perusahaan yang akan berdiri. Ya, nanti data tersebut dapat dianalisa oleh perusahaan yang akan berdiri tersebut sehingga dia akan mendapatkan informasi-informasi terpenting mengenai misalkan jumlah penjualan barang tertentu di setiap musimnya, musim kemarau, musim penghujan, ya, musim anak mau sekolah, ya, musim tahun baru ataupun lain sebagainya. Nah, sehingga nanti si perusahaan baru di sini dia bisa mendapatkan informasi ya, dia dapat mendapatkan sebuah petunjuk ya, istilahnya untuk melangkah ke depannya. Nah, jadi data itu ada dua ya untuk pemerolehannya, mengenai pengalaman ataupun melalui cerita atau informasi dari orang yang pernah ataupun perusahaan yang pernah berpengalaman ya, orang yang pernah mengalaminya. Nah, kemudian kebutuhan informasi. Berbicara mengenai organisasi dan kebutuhan informasi, ini tipe ya, berbicara mengenai maksudnya. Berbicara mengenai organisasi dan kebutuhan informasi, maka tidak akan lepas dari bagaimana mereka memperoleh data, sejauh mana kebenaran data tersebut, serta informasi yang dihasilkan dari pengolahan data. Nah, jadi di dalam penyimpanan informasi ataupun data, ya, kita harus benar-benar sesuai, harus benar-benar apa adanya, jangan dirubah-rubah. Misalkan untuk bulan ini, bulan masa COVID-19 ini ya, misalkan penjualan masker mulai bulan Maret ya, bulan Maret itu sangat tinggi sekali, bahkan sebulan bisa menghabiskan 1000 pak misalkan. Kemudian April masih sama 1000 pak. Mei mulai menurun ya, mulai menjadi 500 pak misalkan. Nah, jangan dibuat menjadi 1000 pak atau dalam penyimpanan datanya itu jangan diganti ya, jangan dimanipulasi ya, karena nanti kemungkinan di beberapa tahun ke depan misalkan ada suatu wabah yang sama ataupun misalnya sama-sama belum ada vaksinnya dengan apa namanya, tetapi bisa dicegah. Misalkan kalau COVID kan bisa sedikit dicegah menggunakan masker. Mungkin di musim yang akan datang itu bisa dicegah misalkan menggunakan salep ataupun krim ataupun kain tertentu. Nah, itu nanti bisa diprediksi. Itu mungkin di awal-awal bulan pertama itu sangat tinggi sekali ya penjualannya. Kemudian setelah berapa bulan kemudian itu akan mengalami penurunan. Nah, di bulan keberapakah dia akan mengalami penurunan? Misalkan di sana di bulan ketiga ya. Bulan Maret 1000, bulan Maret April 1000, bulan Mei itu 500, langsung setengahnya. Nah, berarti nanti ketika apotek tersebut ingin menyiapkan stok barang, yaitu nanti dipertimbangkan ya, karena nanti bulan seterusnya itu akan mengalami penurunan yang drastis ya, karena sudah diatasi antisipasi oleh pemerintah. Ya, misalkan seperti itu ya. Jadi dalam penyimpanan itu harus benar-benar apa adanya, jangan dirubah-rubah. Nah, sejauh mana keberadaan
data tersebut, ya, serta informasi yang dihasilkan dari pengolahan data. Nah, ini karakteristik strategi informasi pada organisasi, ya, di mana di sini ada 5, ya, ada kredibel, ada integrasi, ada accessible, timely, dan integrity, ya, integritas. Ya, ini karakteristik di sini untuk strategi informasi, ya, pada suatu organisasi maupun suatu perusahaan, di mana yang pertama ada kredibel, ya, diartikan bahwa informasi dan data yang diperoleh harus terpercaya, benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan isi di dalamnya. Ya, dapat akurat, dipertanggungjawabkan isi di dalamnya. Ya, selain itu, kredibel suatu informasi dan data juga dilihat dari bagaimana data tersebut diperoleh dan bagaimana data tersebut diolah menjadi sebuah informasi. Nah, jadi di sini karakteristiknya itu benar-benar apa adanya. Data dan informasi itu harus dapat dipercaya. Nah, kalau tidak dapat dipercaya, ya misalkan ada lowongan pekerjaan, misalkan di sana datanya kurang jelas, ya, pasti itu susah dipercaya. Nah, ini lowongan pekerjaan kok tidak ada persyaratannya, misalkan, ya, langsung silahkan kirimkan CV dan data diri Anda ke alamat ini, ya. Padahal misalkan lowongannya itu bagian manajer, misalkan tidak ada persyaratannya, apakah harus S1 ataupun harus D3 ataupun minimal pernah berpengalaman di bidang yang sama berapa tahun, ya, tidak dicantumkan seperti itu. Nah, itu maka untuk informasinya itu tidak bisa dipercaya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Anda ketika membaca lowongan tersebut pasti ragu-ragu, ya, ini kok tidak ada persyaratannya, tidak lengkap ini. Jadi data itu ataupun informasi itu harus dapat dipercaya dan benar, serta akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan isi di dalamnya. Nah, kemudian yang kedua, ya, ada integrate, ya. Integrate diartikan bahwa informasi disajikan kepada pengguna melalui sebuah sistem yang terintegrasi, serta data dan informasi itu sendiri telah terintegrasi ke dalam sebuah sistem yang besar dan kompleks. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika Anda membayar suatu pembelanjaan online. Ya, di sana Anda diberikan suatu kode untuk pembayaran. Nanti kode tersebut akan terintegrasi, ya, dengan sistem server pembayaran yang tersedia. Nah, di minimarket ataupun Anda di penjual pulsa biasanya kan ada, ya, pembayaran all shop gitu. Nah, kode tersebut nantinya yang akan mengintegrasikan dengan database all shop-nya itu. Jadi ketika pembayaran itu sudah terselesaikan, maka database yang di server tempat pembayaran akan mengirimkan ataupun memberikan kode ke dalam database all shop-nya, sehingga dia akan otomatis, ya, di dalam informasi all shop-nya akan otomatis data ataupun belanja telah dibayar. Ataupun contoh lainnya ketika Anda mendaftar calon pegawai negeri, ya, CPNS. Ya, di sana disuruh menginputkan nomor KTP, ya. Disuruh menginputkan nomor KTP. Nah, otomatis nanti data tersebut akan terintegrasi dengan data Disdukcapil, ya, di mana di sana dia akan melihat berapakah umur Anda, ya, tanggal lahir Anda berapa, kemudian dikurangi dengan tanggal pendaftaran ataupun tanggal terakhir pendaftaran CPNS tersebut. Jika usia Anda kurang dari yang ditargetkan ataupun dari yang disyaratkan, maka otomatis Anda akan langsung gugur, ya. Jadi langsung terintegrasi. Integrasi di dalam strategi informasi tidak lepas dari strategi integrasi informasi, yaitu suatu upaya untuk memadukan informasi-informasi yang diperoleh untuk suatu tujuan, ya, memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Jadi di sini integrasi di sini kita harus memanfaatkan SDM, sumber daya yang tersedia, untuk memadukan suatu informasi, informasi-informasi yang berbeda ataupun yang diperoleh untuk suatu tujuan yang sama, ya. Itulah integrasi, ya.
Nah, kemudian yang ketiga ada aksesibel. Berarti bahwa informasi dan data dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh pengguna. Nah, kapanpun dan dimanapun melalui perangkat terhubung dan hak akses yang telah diberikan, pengguna dapat mengakses informasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, misalkan di sana ada informasi jalan macet misalkan ya. Informasi jalan macet di area Semarang, jalan tol Kaliwungu Krapyak misalkan. Nah, informasi tersebut kok disampaikan kepada nelayan. Informasi tersebut disampaikan ke nelayan. Nah, itu tidak akan berfungsi ya. Nilainya itu tidak akan tinggi ya. Bahkan tidak ada nilainya. Ya, hanya sebatas informasi saja bagi nelayan itu, tidak ada efeknya. Nah, tetapi kalau informasi tersebut disampaikan kepada para pengguna jalan misalkan, ya, para pengguna jalan yang akan melalui jalan tersebut itu sangat-sangat berarti. Ya. Kemudian informasi tersebut juga harus mudah diakses. Misalkan saat ini sudah tersedia di dalam Google Map ya, di sana sudah menyediakan informasi lalu lintas jalan ya, yang sangat mudah untuk diakses dan cepat. Jadi ketika nanti mau melewati suatu, kita akan berpergian melewati jalan-jalan panjang misalkan ya, jalan Soekarno Hatta, jalan tol ataupun jalan yang lainnya, kita bisa melihat dari kota A sampai kota B misalkan dari Kendal ingin ke Salatiga, kita bisa melihat kita akan melewati nanti jalan Siliwangi ya, ataupun kita akan melewati jalan tol Semarang Ungaran ataupun Semarang Ambawen. Nah, itu kita bisa lihat di jalan tersebut apakah terjadi kemacetan atau tidak. Kita bisa mengaksesnya menggunakan aplikasi Google Play, menggunakan Google Map. Ya, sehingga informasi tersebut akan bernilai tinggi ya, bagi kita karena kita akan melewati ataupun kita akan datang ataupun mengunjungi jalan tersebut. Aksesibel juga menjanjikan informasi tersebut bernilai dan bermanfaat bagi pengguna apabila dapat diakses dengan cepat, mudah, dan oleh pengguna yang tepat. Jadi aksesibel itu sangat penting juga ya, tetapi harus diberikan kepada pengguna yang tepat, jangan pengguna yang salah. Ya, percuma kalau informasi itu dapat diperoleh ataupun dapat diakses dengan cepat, tetapi tidak pada orang yang tepat. Contohnya tadi ya, informasi kemacetan jalan raya kok diinformasikan kepada nelayan. Nah, kemudian timely. Timely berarti bahwa informasi disajikan bukan saja secara cepat, tepat, dan mudah, tapi juga pada waktu yang situasi yang tepat, sehingga nilainya menjadi tinggi. Nah, misalkan ini ya, pada orang yang bepergian, misalkan dia melewati jalan tol Kaliwungu Krapyak, ya, misalkan di tengah-tengah dia ataupun dia mau masuk ke dalam jalan tolnya masih di Mangkang itu, jalannya untuk masuk ke dalam tol itu rusak macet. Nah, jadi dia membutuhkan jalur alternatif. Jalur alternatif untuk masuk ke tol ini yang terdekat di mana? Ya, ataupun jalan kita akan ke Semarang ya, contohnya jangan di jalan tol aja, kalau jalan tol kan agak susah ya, contohnya harus jauh. Misalkan kita akan ke Semarang ya, sampai ke Mangkang ya, dari Kendal ke Semarang sampai Mangkang itu macet ya. Nah, itu kita harus dengan segera harus mengakses ataupun membutuhkan informasi yang cepat dan tepat ya, yang tepat dan cepat sesuai dengan waktu itu juga, biar nanti kita tidak terlalu lama dalam mengambil keputusan. Ya, kita akan melewati tetap macet ini atau kita harus mencari jalan tikus lainnya. Nah, disinilah nilai suatu informasi menjadi tinggi ketika timely-nya juga terpenuhi. Dan yang kelima ya ada integrity, merupakan kekonsistenan dan akurasi dari data dan informasi yang disajikan oleh data tersebut tetap terjaga sebagaimana aslinya. Datanya itu tetap konsisten, tidak berubah-ubah, tanpa adanya perubahan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalkan data itu disimpan dengan bagus ya, jadi
Jadi data itu tidak akan hilang ataupun tidak akan korup, tidak akan terkena virus ya, trojan ataupun virus lainnya, sehingga akan memperubah isi dari data tersebut. Nah, jadi bagi organisasi yang menerapkan teknologi informasi, ya, keamanan data dan informasi dalam bentuk integrity ini sangat diperlukan untuk melindungi data-datanya. Ya, jadi data tersebut harus disimpan dengan aman. Jangan sampai data tersebut diacak-acak oleh hacker ataupun oleh virus ya. Ya, karena kekonsistenan data itu akan menimbulkan suatu kepercayaan. Kembali lagi yang pertama, dapat dipertanggungjawabkan, benar sesuai faktanya. Jadi untuk karakteristik ini, kelima-limanya itu sangat berkaitan satu sama yang lainnya. Nah, itu mengenai karakteristik ya dari suatu data warehouse ya. Oke, sebentar. Selanjutnya ada arsitektur data warehouse ya. Arsitektur data warehouse di sini. Ya, di mana kita nanti akan membahas definisi dari arsitektur itu apa ya. Kemudian nanti juga ada tujuan dan manfaat dari arsitektur data warehouse. Nah, kemudian ada 8 layer ya, ada layer-layer pada arsitektur data warehouse. Ini menurut Ken Orr ya. Kemudian yang keempat ada 3 jenis arsitektur ya pada data warehouse versi Oracle. Itu nanti kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, dimulai yang pertama dulu mengenai definisi dari arsitektur data warehouse. Ya, apa itu? Ya, data warehouse arsitektur atau DWA didefinisikan pertama kali oleh Ken Orr di dalam paper publikasinya di tahun 1999 dengan judul Data Warehouse Technology. Jadi untuk definisi pertama kali dari arsitektur data warehouse atau DWA ini dikemukakan oleh Ken Orr pada tahun 1999 ya di dalam papernya yang berjudul Data Warehouse Technology. Ya, Ken Orr di sini berpendapat bahwa DWA merupakan sebuah cara yang dilakukan oleh arsitek data warehouse atau arsiteknya di sini SDM ya, sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi untuk merepresentasikan ke dalam bentuk bagan ataupun gambar atau desain yang membuat segala hal mengetik struktur data mengenai struktur data, komunikasi, pemrosesan dan presentasi dari komputasi end-to-end antar komputer di dalam sistem data warehouse. Jadi di sana dia adalah cara untuk merepresentasikan ya, sebuah organisasi ya, merepresentasikan untuk organisasi ya, ke dalam sebuah bagan ataupun gambar, desain ya, yang memuat semua hal mengenai struktur data, komunikasi, pemrosesan, dan presentasi dari komputasi end-to-end. Ini juga termasuk keamanan data ya, end-to-end antar komputer di dalam sistem data warehouse. Nah, tujuan dan manfaat arsitektur data warehouse ya, yang di sini ada tujuannya untuk memudahkan pengembang di dalam implementasi sistem data warehouse. Ya, SDM itu akan lebih mempermudah jika ingin mengembangkan dalam pengimplementasian sistem data warehouse. Ya, memudahkan pemeliharaan sistem oleh bagian IT. Pemeliharaan data, pemeliharaan sistem itu juga lebih mudah. Ya, memudahkan penggunaan di dalam memahami dan menggunakan sistem. Yang terakhir ada meminimalisir kesalahan yang mungkin terjadi serta menghemat waktu, biaya dan tenaga. Jadi
Data warehouse di situ kan mereka saling terintegrasi ya, antara data satu dengan data yang lainnya, berbagai sumber. Jadi dari satu pintu saja kita nanti bisa mengakses informasi yang ada meskipun dalam berbagai sumber. Itu adalah tujuan dan manfaat arsitektur data warehouse. Ya, kemudian yang ketiga ada 8 layer ya. 8 layer pada arsitektur data warehouse. Ya, di mana di nomor 1 atau layer pertama itu ada operasional database ya, atau external database layer. Ya, di sini di layer pertama di sini fungsinya adalah memisahkan antara sistem data warehouse dengan sumber-sumber data yang berasal dari luar. Jadi di sini bukan database dengan user, tetapi di sana adalah memisahkan antar sistem data warehouse dengan sumber-sumber data yang berasal dari luar, dari database yang dia dipilah-pilah pada layar satu ini. Nah, kemudian pada layar kedua dinamakan information access layer. Nah, fungsinya adalah untuk tatap muka atau user interface sistem data warehouse dengan pengguna. Nah, jadi setelah dipilah-pilah itu nanti di layar kedua di sinilah interaksi antara user ya ataupun pengguna kepada database-nya. Nah, kemudian yang ketiga data access layer ya, sebagai penjembatan penghubung antara sistem pemrosesan data, ya, sistem pemrosesan data pada data warehouse. Nah, prosesnya itu nanti dijembatani oleh di layar ketiga di sini ya, yang dinamakan sebagai data access layer. Nah, kemudian yang keempat ada data directory layer atau metadata. Yang menyediakan akses data secara luas melalui penyediaan dan manajemen metadata. Data di dalam data. Dia menyediakan akses data secara luas ya, karena ada data di dalam data melalui penyediaan dan manajemen metadata. Di layar yang kelima selanjutnya ada proses manajemen layer. Menangani semua prosesan, ya, pekerjaan dan penjadwalan yang berhubungan dengan data warehouse, data serta informasi. Jadi untuk penjadwalan, kemudian pemrosesan itu dilaksanakan di dalam layar kelima. Entah pekerjaan ya, penjadwalan, misalkan data laporan bulanan itu nanti dijadwalkan, misalkan tiap akhir bulan, yaitu nanti proses manajemen layar atau layar kelima di sini yang mengeksekusinya. Kemudian layar yang keenam ada application messaging layer ya, sebagai middleware yang berasal dari antara hardware dan software. Dia sebagai penengah ya antara perangkat keras dan perangkat lunak. Application messaging layer, ya, layer yang keenam. Nah, jadi di sini dia sebagai penengahnya antara hardware dengan softwarenya, sebagai middleware-nya. Nah, kemudian yang ketujuh ada data warehouse layer ya, atau VCCAT. Inti dari sistem pada data warehouse ya, terletak pada layar ketujuh ini. Ya, karena di layar ini terdapat sebuah hardware ya, berupa komputer mainframe sebagai media penyimpanan data digital maupun data storage. Jadi data-data itu disimpan di dalam server ya, di dalam komputer mainframe ya, di data storage itu yang ada di layar ketujuh ini, data warehouse layer VCCAT. Nah, yang terakhir ada data staging layer. Di layar yang terakhir dan layar ke-8 ya, menangani proses data pada data warehouse mengenai select, edit, penjumlahan, summaries, mengkombinkan dan membuka dari operasional data warehouse dan eksternal database. Jadi data ketujuh itu nanti bisa diedit, bisa dihapus, tambah, bisa dipilih, bisa dikombinkan itu oleh layer yang ke-8 yaitu data staging layer. Nah, baik, sampai sini apakah ada yang ingin tanyakan? Kalau ada tanyakan silahkan dituliskan di kolom komentar ya, di kolom live chat. Nah, itu adalah mengenai 8 layar pada arsitektur data warehouse menurut Ken Orr ya. Nah, ini gambarnya, ilustrasi gambarnya seperti ini ya. Jadi layar pertama, layar kedua, layar ketiga dan seterusnya. Nah, ini penjelasannya ada di dalam kalimat-kalimat tadi.
Nah, selanjutnya di sini ada 3 jenis arsitektur pada data warehouse versi Oracle. Nah, kalau tadi kan 8 layer ya menurut Ken-R. Kalau di sini jenisnya. Ya, adanya arsitektur pada data warehouse dengan 8 komponen di dalamnya membuat jalannya fungsionalitas data warehouse. Membantu jalannya fungsionalitas. Arsitektur dari data warehouse juga mengalami perkembangan. Sejumlah organisasi menyediakan versinya tersendiri. Salah satunya adalah Oracle di sini ya, yang menyajikan kepada publik mengenai 3 jenis arsitektur pada data warehouse. Nah, jadi setiap organisasi itu menyediakan versinya tersendiri. Dia menyediakan versi tersendiri mengenai jenis-jenis arsitektur pada data warehouse. Nah, di sini adalah ada Oracle ya, yang menyatakan bahwa dia memiliki 3 arsitektur. Yang pertama ada arsitektur dasar ya, basicnya. Dan kedua ada arsitektur dengan menggunakan staging area. Ya, kemudian yang ketiga arsitektur dengan menggunakan staging area dan data mart. Nah, dimulai yang pertama arsitektur data dasar ya, basicnya. Pada arsitektur ini pengguna mengakses data secara langsung pada data warehouse, di mana data-data berasal dari berbagai sumber data yang berkumpul menjadi satu. Jadi pengguna atau usernya itu mengakses secara langsung data yang ada di dalam database warehouse. Dan juga data-data berasal dari berbagai sumber data yang berkumpul menjadi satu. Jadi berbagai sumber dia dikumpulkan menjadi satu dan bisa diakses oleh pengguna. Nah, di dalam arsitektur dasar di sini menurut Oracle ya, terdapat 3 bagian utama di mana ada data source, ya. Data source itu source ya, bukan source. Ya, data source, kemudian ada warehouse atau gudang itu sendiri dan ada usernya. Kalau diilustrasikan seperti ini. Ya, di mana ada source, di sini ada operational system, ya. Kemudian ada file, jadi ada OS-nya ya. Kemudian warehouse-nya, di mana di sini ada metadata, ya, dan raw data dan summary data. Data dari di dalam data ada data, raw data mentahnya ya, data sebelum diproses, dan summary data yang telah diprosesnya. Nah, kemudian di usernya ya bisa menganalisis, ya, ada sistem analisisnya, ada reportnya bagaimana, kemudian ada miningnya. Ini adalah di dalam karakteristik data basic ya oleh Oracle. Kemudian yang kedua ada arsitektur dengan menggunakan staging area. Merupakan sebuah lokasi pada arsitektur data warehouse yang bertindak sebagai penampungan sementara temporal untuk data-data operasional yang berasal dari sumber-sumber data source sebelum diteruskan ke warehouse. Jadi di dalam sebelum masuk ke dalam warehouse ya, dari data source ya itu terdapat sebuah penampungan. Ya, ilustrasinya seperti ini. Ya, ini kan tadi kalau yang pertama data source langsung data warehouse ya, ada langsung warehouse-nya, langsung gudangnya, kemudian usernya. Nah, di sini ada penambahan penampungan ya, juga penampungan. Sebelum data itu dimasukkan ke dalam warehouse, dia ditampung terlebih dahulu. Ya, masukkan ke dalam sini bagian ini dulu. Untuk yang lainnya sama ya. Jadi untuk operation system, ya, kemudian metadata, raw data, summary data, analisis ya dimiliki user, reporting dan mining tetap sama. Cuma ketambahan staging area, tempat penampungan dulu sebelum data masuk ke dalam warehouse. Ini ya. Sebelum diteruskan ke warehouse. Nah, kemudian yang ketiga dengan menggunakan staging area dan data mart. Jadi menawarkan kelebihan berupa kemampuan untuk melakukan pemilihan data dan konsumisasi dengan kebutuhan pengguna. Arsitektur jenis ini cocok digunakan pada organisasi yang terdiri atas sejumlah unit kerja, di mana setiap unit kerja memiliki kebutuhan masing-masing di dalam pemanfaatan data warehouse beserta dengan data di dalamnya. Misalkan ya data warehouse itu dimanfaatkan oleh suatu perusahaan yang menjual sebuah produk. Data warehouse tersebut nantinya dapat menyimpan data mengenai produksi ya, karyawan produksi,
dan juga karyawan pemasaran atau sales ya. Nah, itu nanti ketika menggunakan arsitektur ini ya dia bisa menggunakan data mart. Ya, sehingga nanti datanya itu bisa disesuaikan, bisa di custom size ya, kostumisasi dan bisa dipilih. Oh, data ini dibutuhkan oleh siapa? Apakah oleh karyawan produksi atau karyawan lapangan atau salesnya. Nah, jadi ketambahan sebuah data mart ya di sini ya. Nah, ada forecasting, contohnya ada sales ya dan ada inventory, data gudang ya, data kepemilikan. Nah, jadi untuk awalnya juga sama di sini ada staging area penampungan ya, seperti yang nomor 2 tadi. Kemudian di warehouse-nya juga sama di gudangnya. Kemudian di sini dia ditambahkan sebuah data mart ya, untuk pemilahan. Ya, data ini nanti untuk siapa? Untuk sales ataupun untuk forecasting ataupun untuk inventory. Nah, kemudian di dalam usernya itu nanti dia juga sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, itu yang pertama ya, mulai basic mengenai menurut Oracle yang pertama ya. Sudah habis ya? Oh iya, ya, yang ketiga maksud saya. Yang ketiga yaitu mengenai dengan menggunakan staging area dan data mart ya. Oke, sudah selesai untuk perkuliahan hari ini ya. Ini kan ada 3 ya, versi Oracle. Ya, apakah ada yang ingin tanyakan? Ya, kalau ada yang tanyakan, silahkan Anda bisa tanyakan di live chat ya, untuk saya buka nanti. Ya, baik, jangan lupa untuk minggu depan kita libur ya, libur karena hari apa itu ya? Minggu depan tahun baru Hijriah ya. Apa itu? Suro ya, tanggal 1 Suro. Di minggu depan libur, sampai jumpa ke 2 minggu yang akan datang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.